wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Amalia dari kelas C Program Studi S1 Farmasi Sains dan Teknologi Universitas Mula Warman Angkatan 2020. Di video pertama aku kali ini, aku akan membahas tentang materi paragraf. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih guys buat kalian yang udah ngeklik video ini dan nonton sampai habis. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke video. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu paragraf. Jadi, pengertian paragraf atau definisi paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf itu sendiri adalah alinea. Nah, selain pengertian tadi, paragraf juga mempunyai pengertian menurut para ahli loh. Yang pertama, menurut Ramlan. Pengertian paragraf adalah suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, menurut Handayani dan kawan-kawan, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga, menurut Wianto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Nah, sudah tahu dong sekarang apa itu paragraf? Setelah kalian sudah tahu paragraf itu apa, kalian juga harus tahu fungsinya itu sebagai apa. Nah, jadi paragraf ini mempunyai fungsi antara lain 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Lalu, yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam membentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Jadi, biasanya si penulis ini membuat paragraf pembuka untuk memancing rasa penasaran kalian terhadap paragraf berikutnya. Yang kedua, paragraf isi. Di paragraf ini berisi tentang bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Nah, biasanya di dalam paragraf ini berisi tentang kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam suatu karangan. Yang keempat, paragraf penghubung. Di paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf yang lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Lalu, jenis paragraf yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf indukatif. Paragraf indukatif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat,
paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga berada di akhir paragraf. Lalu yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa dengan bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut loh. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf di mana isinya dapat memengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Lalu yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf yang dimana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Ciri-ciri paragraf antara lain, yang pertama, pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi ini dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya, ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Lalu, ciri-ciri yang kedua yaitu paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Dan ciri-ciri yang keempat atau ciri-ciri yang terakhir yaitu paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kalimat topik secara detail. Nah, gimana guys? Sekarang kalian udah tahu dong apa saja tentang materi dari paragraf itu sendiri dan fungsi ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, mungkin buat kalian yang sudah nonton ini udah pada tahu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.